Ya sudah, Din, enggak usah, Din. Lama. Jangan disetting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang senantiasa melimpahkan kepada kita karunia dan nikmatnya, khususnya nikmat ad-din, nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Berapa banyak orang-orang yang mereka tumbang di tengah jalan, baik imannya hilang atau berkurang. Makanya tatkala keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan kau jadikan fitnah itu di dalam agamaku. Kalau fitnah, ujian dalam masalah dunia kecil, bisa dilalui. Tapi kalau ujian sudah menimpa agama kita, wal'iyadu billah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga nikmat yang paling besar ini. Ingat, nikmat yang paling besar adalah keimanan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah tidak bisa diganti oleh dunia beserta isinya. Jika dunia ini ada 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, tidak akan bisa menandingi nikmat hidayah. Sekarang Allah telah berikan nikmat tersebut, dijaga dengan cara di mana kita terus-menerus menuntut ilmu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu hati kita ini menjadi kuat bagaikan HP yang dicas. Semakin dia lama dicas, semakin banyak isinya, semakin kuat dia. Jangan sampai kita jauh dari majelis ilmu, karena majelis ilmu ini jalan menuju syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dari rumahnya, barang siapa yang dari hotelnya, barang siapa yang dari tempat tinggalnya dimanapun dia berada, lalu dia menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu. Alhamdulillah, yang kita sampaikan di sini ilmu, qala Allah, qala Rasul, maka kami akan mudahkan dia jalan menuju syurga. Ketahuilah ayuhal ikhwah, tatkala engkau datang ke masjid dalam rangka menuntut ilmu, dan engkau alhamdulillah dimudahkan oleh Allah mengikhlaskan niat
maka kebaikan yang kau akan dapatkan. Karena Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia agama ini. Allah buat dia mengerti agama ini. Makanya bersyukur. Jangan terbalik. Tatkala kita mendapatkan nikmat dunia berupa uang dan seterusnya, kita sangat senang. Tapi tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, apalagi bisa bahasa Arab, apalagi ngajinya subhanallah, dia mengerti ilmu tahsin tajwid, maka ya engkau adalah orang yang lebih beruntung dari mereka-mereka yang memiliki ya perumahan, memiliki rumah-rumah yang mewah, memiliki mobil-mobil yang banyak, memiliki ya istri-istri yang cantik. Engkau memiliki ilmu, maka engkau lebih beruntung dari mereka. Karena Imam Ahmad yang mengatakan menuntut ilmu itu la ta'diluhu syai'. Tidak ada yang bisa menandinginya liman sahhatin niyatuhu. Liman sahhat niyatuhu, bagi yang ikhlas niatnya. Dan ikhlas berat. Ikhlas ini berat. Senantiasa kita mendatangi majelis ilmu agar mentajdid, agar kita memperbaharui niat ini. Jika tidak, maka apa yang kita cari, apa yang telah kita ambil, apa yang kita telah peroleh itu sia-sia saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka manusia dan jin juga semuanya tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mengikhlaskan agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menuntut ilmu yaitu di dalam hatinya dia ya'taqid, dia berkeyakinan raf'a al-jahli an nafsihi thumma raf'a al-jahli an ghairihi. Orang yang ikhlas insya Allah, yang dimana dia berniat menuntut ilmu, mengangkat kebuyanan dari dirinya. Kemudian setelah buyan dia hilang, baru dia angkat buyan orang lain. Maka jangan angkat buyan orang lain ya selama engkau masih buyan. Paham? Itu insya Allah orang yang ikhlas niatnya, yang dia itu benar-benar datang ke majelis ilmu ingin mengangkat kebodohan. Ya, bukan dia ke sini hebatlah aku dari ustaz itu. Bukan. Ya. Bukan. Ke sini ingin apa? Mengangkat kebodohan. Walaupun yang di depan itu mungkin orang yang masih muda umurnya misalnya, ya kita jauh tua misalnya, ya tetap kita ya berniat mengangkat kebodohan dari kita. Kemudian baru dari keluarga kita, karena orang yang berilmu maka akan mempengaruhi dan akan mewarnai orang-orang sekitarnya. Ya, akan mewarnai orang-orang sekitarnya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperbanyak salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena Nabi SAW berhak untuk mendapatkan salawat. Kalau Allah tidak mengutus beliau ke muka bumi ini ya, lewat perantara beliau, ya niscaya kita di dalam kesesatan yang nyata. Bayangkan dahulu sudah berapa Rasul diutus, berapa Nabi diutus, ya, sampai Nabi Isa Rasul yang terakhir diutus. Tengok manusia masih di zaman jahiliyah. Alhamdulillah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Rasul terakhir. Ternyata kita menjadi pengikut beliau, maka perbanyaklah salawat. Kita puji beliau, ya. Kita memperbanyak mendoakan beliau. Begitu juga para sahabat. Karena para sahabat yang menyebarkan Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu yang datang setelah para sahabat, karena orang-orang yang beriman pertama kali yaitu para sahabat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa, ya Allah, ampuni dosa kami dan orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu para sahabat. Nah, jasa mereka, ya, jasa mereka menyebarkan Islam sampai ke seluruh dunia. Kalau kita baca sejarah itu Islam tersebar ke dunia, ya Allah sebarkan lewat para sahabat. Jadi kita jangan lupa ya tentang sahabat ini, pelajari diri-diri mereka sehingga kita tahu bahwasanya mereka adalah superhero Islam ini. Sehingga kita menghormati mereka, mendoakan mereka dan kita tahu
hak-hak mereka. Ya Allah, jangan jadikan kami ada iri dengki di dalam hati kami kepada mereka. Karena para sahabat Allah katakan ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridai mereka semuanya. Oleh karena itu kalau kita mendengar nama sahabat pasti di ujungnya disebut radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Adapun kita enggak boleh pakai radhiyallahu anhu. Ustaz fulan radhiyallahu anhu enggak boleh. Ya. Kenapa enggak boleh? Karena enggak ada rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mengatakan orang mati almarhum itu doa saja. Bukan memastikan dia almarhum. Karena almarhum artinya apa? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memastikan dia dirahmati Allah, maka kita membaca yang gaib. Maka kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus rahimahullah. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia seperti radhiyallahu an, tapi radhiyallahu an hanya khusus bagi para sahabat. Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Sahabat itu dua, ada dari muhajir, ada dari ansar, dan semuanya yang mengikuti mereka ya radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas bab yang baru ya. Kemarin bab ke-22 tentang qat'ut thariq, si begal. Si begal sudah kita habiskan dan sudah kita jelaskan tentang qat'ut thariq ini. Perampok. Hari ini pun masih berkenaan dengan mengambil harta manusia, tapi caranya lebih halus dari begal. Ya, tapi lebih ngeri juga siksanya nanti pada hari kiamat. Kalau begal dengan cara paksa, mencuri dengan cara sembunyi-sembunyi. Hari ini mengambil harta orang dengan ucapan al-yaminu al-ghamus. Al-yaminu maknanya sumpah. Al-ghamus sumpah palsu. Disebut ghamus karena yaghmisu fa'ilahu sahibahu 'alal ithmi. Disebut dia sumpah ghamus karena menenggelamkan, menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Demi Allah, itu tanah punya nenek moyangku. Ya. Demi Allah, ya, ini punya saya, padahal bukan. Secara umum bersumpah palsu, walaupun dia tidak dalam rangka mengambil harta manusia, sumpah palsu dosa besar. Ente bersumpah demi Allah, saya melakukan ini dan itu, padahal tidak melakukannya. Paham? Ya. Atau dia mengatakan wallahi ma'alayya ya ma'alayya dainun. Demi Allah saya enggak punya hutang sama kamu, padahal hutangnya bejibun. Ya. Untuk mendapat belaan dan seterusnya dia bersumpah. Ya. Maka ini dosanya besar sekali. Karena dia telah berani-berani membawa nama Sang Pencipta. Nah, sudah kita bahas kemarin persaksian palsu. Tidak jauh beda dengan sumpah palsu. Sumpah palsu dia bersumpah demi Allah. Demi Allah saya begini-begini padahal tidak begitu. Demi Allah ini punya saya padahal bukan punya dia. Demi Allah banyak sekali orang beli barang-barang dari saya padahal nggak ada yang beli. Ya. Demi Allah ini laris nian, padahal kata yang beli, terbusuk-busuk itu kata yang beli. Tapi dia bersumpah. Ini dosa besar. Ya, maka jangan mudah-mudah bersumpah ini. Wallahi wallahi. Kalau orang Arab mudah sekali mereka nyebut wallahi. Kalau kita jarang. Ya, demi Allah jarang. Tapi jangan dibiasakan. Ya, jangan dibiasakan menyebut kata wallahi, tallahi, ya, billahi, atau uqsimu billah. Tidak boleh. Ya, kecuali dalam hal yang hak,
yang benar. Tanah kita direbut orang misalnya. Sudah diberikan bukti ini itu masih juga nggak ngerti. Ya terpaksa kita menggunakan jalan terakhir bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kepada dia bahwasanya ini memang hak saya, tidak masalah. Tapi kalau itu tidak benar, ya tidak sesuai dengan fakta, maka engkau akan mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kau sumpahkan itu ya untuk mengambil harta yang sangat-sangat sedikit, demi Allah ini siwak saya, walaupun setengah sebelah ini ya, ujung-ujung lah bulu kalau punya aku, demi Allah. Tapi dia bukan punya dia ternyata, maka dia mendapatkan dosa yang sangat-sangat besar. Ya, hati-hati. Jangan mudah-mudah membawakan nama Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar karena lancang membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, datang seorang Arab kepada Nabi SAW, ya, lalu bertanya tentang yamin al-ghamus. Apa itu yamin al-ghamus? Apa itu yamin al-ghamus? Sumpah al-ghamus, sumpah palsu. Lalu Nabi SAW mengatakan, qala alladhi yaqtati'u ma lam ri'in muslim huwa fiha kadhibun. Seorang yang dia mengambil harta seorang muslim ya dengan sumpahnya, sedangkan dia dusta. Dan ini banyak terjadi, baik di pertanahan ya, atau masalah uang, apalagi masalah hutang ya. Selain dia bilang afwan, dia wallahi juga. Wallahi lupa kau tuh, laku bayar padahal dia tahu ya, dia belum bayar, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, qala Abdullah ibn Amr, berkata Abdullah ibn Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu, dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah wa uququ al-walidaini wa qatlun nafsi wal yaminu al-ghamus. Dosa-dosa besar kata Nabi SAW, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. La ilaha illallah. Nabi iringkan dengan dosa yang ngeri-ngeri semuanya. Yang pertama, menyekutukan Allah. Allah katakan tentang syirik, inna syirka la zulmun azim. Menyekutukan Allah, kezaliman yang number one, yang paling besar. Kemudian uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang disebutkan dalam riwayat, anak yang durhaka itu la yaqbalullahu min amalihi sarfan wala adla. Allah tidak terima amal dia, baik sunnah maupun wajibnya. Hati-hati nyegak wong tua. Nyegak wong tua, tenggak-tenggil lah kamu semuanya, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla ibadahnya sampai dia bertaubat. Ya. Jadi tidak naik ke pucuk amalnya. Bukan hapus, ya beda. Kalau syirik menghapus amal. Ya. Hati-hati. Apalagi nyulak ke wong tua atau ngejek orang tua. Ya. Ay, mak-mak ini begini, buyan ni, masa apa tak ngerti? Buyan. Lah, banyak yang main. Ya. Kalau kita dulu yang tak ngerti, yang belum paham, nemen cak itu. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian qatlun nafsi, membunuh dan sumpah palsu. Ya. Ini dosa yang ngeri semua. Ternyata yang keempat ini dibarengkan, diiringkan oleh Nabi SAW, menunjukkan sumpah palsu dosa yang besar sekali. Ya. Jangan kita bersumpah dengan sumpah palsu. Allati yata'ammad fiha al-kadhib, yang dia sengaja ya, al-yaminul ghamus kata Imam Adz-Dzahabi,
allati yata'ammad fiha al-kadhib, orang yang sengaja berdusta, summiyat ghamusan li'annaha taumisu al-halifa fil itsm, karena dia menjerumuskan, menenggelamkan orang yang bersumpah tersebut di dalam dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membawakan riwayat lagi yang lain, qala rajulun, ada seorang berkata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, sungguh Allah tidak akan mengampuni si fulan. Tengok, ini palsu dah, pasti palsu. Kenapa? Dia membaca ilmu gaib. Dari mana dia tahu Allah tidak mengampuni si fulan? Apakah mungkin karena dia lihat di maksiat semua yang dia kerjakan? Bukankah para sahabat umumnya dulu banyak yang menyekutukan Allah, kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian memperbaiki diri menjadi orang yang paling utama, tidak ada yang bisa menandinginya. Para sahabat tidak ada yang bisa menandinginya. Tabi'in mau dia jumlahnya banyak, menandingi sahabat tidak bisa. Kita kenal namanya Umar bin Abdul Aziz, orang yang sangat zuhud, yang ahli ibadah, pemimpin yang paling adil termasuk. Jika disandarkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, tidak ada sedikit pun amal dia bisa menandingi amalnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak bisa. Siapa apalagi kita? Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudah mengatakan orang-orang yang mengatakan yang berbuat dosa yang banyak, kau tidak diampuni lagi. Tidak boleh. Walaupun misalnya kita mendapati seorang yang badannya seluruhnya tato, teko biji matonya ditato, tapi dia ingin bertaubat, apa kita katakan? Tidak ada yang menghalangi dirimu dari pintu taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi gara-gara dia bertobat dia lebih afdal dari orang yang dia pintai fatwa, bolehkah saya bertobat? Nah, waktu itu ketakutan dia kepada Allah memuncak. Kalau seandainya dia dicabut oleh Allah Azza wa Jalla nyawanya, belum sholat tapi dia sudah menyatakan taubat, bisa jadi dia masuk syurga. Jangan tutup pintu taubat bagi manusia. Ya, taubat itu kapan ditutup? Dua keadaan saja. Malam yughargir, sebelum nyawa itu di kerongkongan, ya sebelum matahari terbit dari barat. Cuman itu aja. Tidak boleh kita menutup pintu taubat. Fir'aun, subhanallah, kalau dia tenggelam di Laut Merah, datang Jibril, dimasukkannya tanah di mulutnya Fir'aun, khawatir dia dapat ampunan dari Allah. Saking jahatnya Fir'aun ini. Yang sejahat itu membunuh manusia ribuan, tidak kehitung Fir'aun itu bunuh bayi. Setiap tahun dia bunuh bayi lahir, setahun itu kira-kira berapa coba? Bertahun-tahun dia bunuh. Ya, kalau dia bertobat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi takdirnya tidak bertaubat dia. Ya, subhanallah. Kan jangan sampai kita meniru yang dalam hadis ini. Tengok. Qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Berkata seseorang, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah mengatakan, faqala Allah Ta'ala, man dzalladzi yata'alla 'alayya? Siapa yang bersumpah atas diriku aku tidak mengampuni si fulan? Dusta dia. Dia bersumpah dusta. Tahu dari mana dia? Bahwasanya Allah tidak mengampuni si fulan. Kata Allah, man dzalladzi yata'alla 'alayya? Siapa yang bersumpah atas diriku aku tidak mengampuni si fulan. Lalu Allah katakan, qad ghafartu lahu, aku ampuni orang itu, si fulan itu, aku hapuskan amal-amal perbuatanmu semuanya. Aku hapuskan amal-amalmu perbuatannya. Di sini kalimat amalaka saya artikan semuanya karena itu ada idhofah kepada ismul ma'rifah. Jadi semua amalmu hapus. Ya, semua amalmu hapus. Bayangkan, hati-hati lancang sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendahului hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak khusus bagi Allah Azza wa Jalla, mengampuni atau tidaknya. Kalau kita melihat ada orang berzina tiap hari udah, yang cuma kita katakan kepada dia apa? Akhi, tobat, takut, itu aja, batas itu aja. Ya. Kalau dia malas dengan perbuatan yang jelek kepada kita, kita apa? Sabar.
Yang ini tidak sabar. Kan dikisahkan dahulu ada 2 orang dari Bani Israel. Satu ahli ibadah. Ibadah aja kerjanya. Nggak ada yang lain kerjanya ibadah. Temannya, saudara kandung dia, kerjanya maksiat aja. Dia nasihati. Akhirnya, main-main. Nggak terima. Terus nasihati. Akhirnya kemeng dia. Ya, baik kau. Ya, nah itu. Ujung-ujung dia nggak sabar, dia mengucapkan kalimat, ya, Allah nggak akan mengampuni dosa kamu lagi. Murka Allah Azza wa Jalla. Dimatikan Allah dua-duanya. Ya. Lalu yang ini dimasukkan ke surga, yang ini dimasukkan ke neraka. Hati-hati. Sekarang anak nanya, kita bisa datang ke majelis ilmu, ya kan? Kita bisa sholat sunat banyak ini dan itu. Siapa yang menghendaki itu? Allah Azza wa Jalla. Coba diganti makomnya, diganti kedudukannya. Ente jadi dia jadi ente. Paham maksudnya? Tidak mau juga ente akan dikatakan seperti itu. Karena kita bisa berbuat kebaikan ini atas kehendak Allah. Dia juga berbuat itu tidak terlepas juga dari takdir Allah. Dan kita bisa beramal soleh, bisa puasa sunnah, bisa sholat malam pun tidak menjamin masuk surga. Tapi Allah menjanjikan surga bagi orang yang ikhlas beramal soleh. Nah kita tidak tahu. Kalau yang dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah pasti dia masuk surga. Ya. Makanya dijaga lisan. Karena dalam hadis itu ada seorang berucap dengan sebuah ucapan yang dia anggap biasa saja. Gurau. Menyebabkan dia masuk neraka 70 tahun perjalanan ke dalam neraka itu. Ya. Kadang orang ucap main-main ucapan, ya saman, ya kan? Itu ucapan sekali tapi dosanya naudzubillah. Ucapan-ucapan ya Hussein, ya Yayasan, ya tidak boleh. Ya Allah saja. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berucap dengan ucapan yang membuat kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini yang baru tadi yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Di sini ada sumpah palsu di mana dia mengatasnamakan Allah tidak mengampuni si fulan. Padahal Allah katakan tentang dosa di bawah kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni yang mati, ya, orang yang berbuat dosa di bawah kesyirikan. Mau dia zina, mau ribuan kali dia zina, masih tahta al-masyiah. Mau dia durhakanya, mau tingkat sudah paling atas, kalau dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia jutaan tahun dalam neraka, masih akan dihampiri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting dakwah tauhid. Itu penting dakwah tauhid. Orang ahli ibadah, dia dari pagi siang sore beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada hari-hari atau setahun sekali rutin dia mendatangi kuburan para wali dan dia berdoa di sana, minta kepada wali itu. Baik mintanya itu minta langsung kepada wali syirkul akbar, atau menjadikan wali itu wasilah minta kepada Allah Azza wa Jalla, ini termasuk kesyirikan. Enggak boleh. Hati-hati. Ya, ini menyebabkan kita bisa menjadi penghuni neraka. Kesyirikan, ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, riwayat yang ketiga, kata Nabi SAW, thalathatun la yukallihimullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alimun al-musbil izarahu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halifi al-kadhib. Hadis riwayat. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang
yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang sangat-sangat pedih. Yang pertama, al-musbil izarahu. Orang yang isbal sarung atau celananya. Di sini ada khilaf ulama. Khilaf ini khilaf mu'tabar. Jangan sampai kita saling musuh bermusuhan gara-gara si fulan celananya tidak cingkrang, yang si fulan cingkrang. Ini harus paham ya, mengerti tentang khilaf-khilaf yang mu'tabar dengan khilaf yang tidak mu'tabar, khilaf yang dianggap dengan khilaf yang tidak dianggap. Musik ada yang mengatakan haram, jumhur ulama, ada yang enggak. Ini khilaf yang tidak mu'tabar, enggak boleh kita bawa-bawakan. Tapi kalau khilaf masalah isbal, ini khilaf mu'tabar. Jumhur yang mengatakan kalau dia sombong baru mendapatkan azab yang kita sudah sampaikan tadi. Kalau dia tidak sombong, ya, maka dia tidak terkena. Tapi yang rajih, kalau masalah rajih mau rajih kan terserah kita, asal dalilnya kuat. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin dan yang lainnya dari kitab beliau, jika dia sombong maka ini akibatnya. Ya, azabnya ini. Kalau kita celananya melebihi mata kaki, sarungnya melebihi mata kaki, sombong, menolak kebenaran sama meremehkan orang lain, maka azabnya 3 ini. Tapi kalau dia cuma menurunkan saja sampai ke bawah mata kaki, tidak sombong, ya, ada yang mengatakan sudah turun itu sombong itu. Kalau dia tidak sombong, nah kita sering mendapat ada orang masya Allah, ya kan, kalau ngewe-ngewe di calon dia masya Allah bagus, dia tidak sombong, kan dia baik orangnya, ya kan. Maka kata Syekh Saleh, maka dibakar sebatas apa yang turun itu, dari mata kaki ke bawah dibakar. Pentol korek api yang ada apinya, atau baru dimati ke, tempel ke di kaki, meluncat budaya itu. Lah bagaimana jika kakinya dimasukkan di api neraka dibakar? Jadi macam mana Pak Ustaz? Lebih selamat hindari celana yang menutup mata kaki. Lepas dari ini, sombong tak sombong, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ini sunnah, ini ijma' sunnah Nabi SAW. Ya, nggak ada yang mengingkari bahwasannya isbal itu tak sunnah, sunnah Nabi SAW. Ya. Buktinya sunnah Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat-angkatnya terus celananya karena beliau kurus. Kata Nabi, engkau tidak termasuk mereka. Subhanallah. Ya, jadi nanti sebenarnya ada bab khususnya ini. Musbil ini termasuk dosa besar, belum nyampe sebenarnya. Tapi karena di sini disebutkan kita singgung. Yang kedua, mannan. Orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, tidak disucikan dari dosanya, baginya azab yang pedih, yaitu mannan. Ada yang nama mannan di sini? Ya, kalau namanya mannan, mannan yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kau ini dulu kunjuk ini kan, gara-gara kawannya galak negor dia misalnya, atau nyinggung dia, apa yang dia enjuk dulu dia ungkit. Kata Allah, wala tubtilu a'malakum bil manni. Jangan kalian batalkan amalan yang telah kalian amalkan. Sedekah yang telah kalian berikan jangan batalkan dengan manni, dengan mengungkit-ungkitnya. Dulu aku. Ngenjuk kau ini, ngenjuk itu, enggak usah diungkit-ungkit lagi. Karena mengungkit itu membatalkan amal, menghapus pahalanya. Ya. Yang ketiga kata Nabi, wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib. Seorang yang melariskan dagangannya sil'ah dengan sumpah palsunya. Wallahi, barang Bandung pada beli di Cinde.
Wallahi Saudi punya, beli Tanah Abang. Tapi dia menggunakan wallahi. Kalau dia tidak menggunakan wallahi, dia sudah termasuk dosa besar karena dusta. Ditambah lagi bersumpah, ngeri lagi dustanya. Wallahi ini barang Korea, BJ padahal. Ya. BJ, Boruan Jambi. Subhanallah, hati-hati. Kadang orang pengen melariskan dagangan, dipolesnya dengan sumpah. Baik dia ngomong itu main-main atau serius, itu sumpah enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Apa baik? Eger ke, apalagi sepatu yang enggak boleh kita sebut sumpah ini nian ini, asli nian, padahal KW 9. Hati-hati bersumpah untuk melariskan dagangan. Nah, kita lanjutkan habis salat. Habis salat habis azan. Salat ya. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Metro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan hadis yang terakhir kita ambil tadi, riwayat Imam Muslim. Hadis 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya dengan pembicaraan yang lembut. Dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya kita nanti semuanya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa laisa bainana wa bainallahi turjuman. Tidak ada di antara kita dengan Allah itu penterjemah. Dan mereka yang melakukannya akan dimurkai, dighadban oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam surah Ali Imran, ayat 62, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang menukar janji Allah dan menukar sumpah-sumpah mereka dengan thamanan qalilan, dengan sesuatu yang sedikit. Mungkin demi dagangannya laris, dia bersumpah atas nama Allah, ya, dia mengubah ini dan itu demi mendapatkan harga-harga dunia ini. Mereka itu adalah, kata Allah, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Mereka bersumpah palsu. Allah tidak akan ajak mereka bicara. Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa. Walahum adzabun alim. Makanya modal dagang yang sangat-sangat besar yaitu jujur. Jujur. Walaupun dia dibudikan orang, tapi dia jujur, terus dia seperti itu, dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizkinya di jalan yang lain. Orang mukmin itu hayyun karim. Orang mukmin itu malu lagi mulia dan mudah dimudikan orang. Orang muslim mukmin itu mudah dibudikan orang. Teman kita dibudikan. Dan orang juga ngelihatnya ini cak muda ini pacak dibudikan. Baik. Dan kita yang diperlakukan seperti sabar, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala ganti.
mengharap dari Allah semuanya agar Allah Subhanahu wa taala memperkaya kita. Jauh yang namanya dusta. Ayat ini ada sababun nuzulnya. Sababun nuzulnya riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah wa huwa fiha fajirun, dan dia di dalam sumpah itu fajir, berlaku kejahatan. Apa kejahatannya? Liyaqtatu amal amri'in muslim, untuk mengambil harta seorang muslim. Jadi dia bersumpah ya, untuk mengambil harta seorang muslim. Baik itu bersumpah seperti ini, wallahi ini tanah saya, atau dia bersumpah atas barangnya supaya orang belinya mahal, padahal itu barang murah sekali, gara-gara sumpah itu mengambil harta orang lain itu. Gara-gara sumpah dia mulus. 77. Ya, tadi ayat 77 ya. Yang surah Ali Imran tadi ayat 77. Insyaallah, syukran. Laqiyallahu alaihi wa huwa alaihi ghadban. Dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kalau kita bersumpah, kemudian kita dengan sumpah itu dapat harta orang, ya swear deh, demi Allah deh, ini punya gue, ya kan bahasa gaul. Oh ini yang benar apa? Ya sudah, kalau punya kau ini dinjoknya. Maka dia nanti bertemu dengan Allah, Allah murka kepadanya. Yang suka sebut swear-swear, tekewer nanti. Ya. Qala al-Ash'ath. Al-Ash'ath berkata, "Fiyya wallahi." Itu kejadian terjadi pada diriku. Kana dzalika kana baini wa bainal yahud. Adalah di antara aku dengan orang Yahudi, ardun, tanah. Maksudnya mereka berselisih masalah tanah. Fajahadani, dia mengingkari itu tanah saya. Dia mengingkari itu tanah saya. Ini tanahnya Ash'ath, tapi orang ini, Yahudi ini mengklaim. Sering kan orang mengklaim tanah kan? Patoknya dimundurkannya atau dimajukannya, ya, dia klaim ini. Dan qadarullah yang punya ini wong tuanya lah meninggal misalnya. Bingung dia, ini benar tak patok ini, ya kan? Orang ini mengklaim, wallahi katanya. Kau tuh dulu masih kecil, tidak tahu kau tuh. Wah, hati-hati mang. Ya, sekilan baik kemarin sudah kita sampaikan. Sekilan sampai 7 bumi. Na'udzubillah. Faqadimtuhu ila Rasulullah. Lalu aku bawa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Nabi berkata kepadaku, alaka bayyinatun? Engkau punya bukti? Mana surat tanahnya kalau sekarang bahasanya? Mana surat tanah kau? Dan dalam Islam itu kalau orang sudah menghuni sebuah tempat tanah, sudah lama itu punya dia. Walaupun tidak bersurat. Surat itu untuk menguatkan saja supaya banyak orang tidak ngakui itu. Ya, kalau dalam hukum kita di Indonesia ini sampai berapa? 10 sampai 11 tahun dia menghuni itu. Ya, itu punya dia. Kalau kita ngaku-ngaku, apalagi dia sudah bangun rumah misalnya. Ya, apalagi dia sudah punya pertanian di situ, tiba-tiba datang orang-orang yang ngerti masalah tanah, ya ahli dia. Mamang mau mana, Mang? Oh, jadi dia. Aku lama di sini. Ini cocok aku nih, umur 70 tahun. Misalnya. Oh iya. Nah, ini sekarang kayak gitu sekarang. Nah, mereka paham, dipelajarinya masalah tanah, mulai dia mengklaim sana, klaim sini. Ya. Seperti itu. Kata dia, "Qultu la, aku tidak punya bukti." Mungkin belum disuratkannya, belum, karena ada kan, buat sertifikat notaris itu gratis Mayar. Sampai notaris mayar 100.000. Sertifikat mahal lagi. Apalagi zaman dulu buntu. Sama sekarang aja buntu demo. Faqala lil yahud. Lalu Nabi berkata kepada orang Yahudi itu, "Ihlib."
bersumpah engkau. Kalau memang punya kau ini, sumpah engkau. Lalu kata Ash'ath, ya Rasulullah, apabila dia bersumpah, dia akan membawa tanah saya. Dia akan membawa harta saya. Turun ayat ini. Ya kalau dia bersumpah, pasti dia mau bersumpah. Apalagi orang Yahudi. Ya kan? Mudah kali dia bersumpah kepada atas nama Allah, ini Allah, ini punya aku demi Allah. Lalu dia ngomong, kalau dia bersumpah nanti dia mengambil harta saya. Lalu Allah turunkan ayat ini. Jadi kalau seandainya dia dapat tanah itu dengan sumpah palsu dia, tapi dia mendapatkan pertama, tidak ada bagian di akhirat, berarti di neraka. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah, Allah tidak akan ajak bicara dia dengan pembicaraan yang lemah lembut, dengan murka Allah berbicara kepadanya. Kalau kita disegak uang baik, macam mana coba? Kau ini, ya kan? Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memurkai ente. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, tidak dilihat dengan Allah dengan pandangan rahmat. Kemudian dia tidak disucikan dari dosa, bayangkan dosa sebanyak tidak disucikan. Ya. Kita kalau mambu busuk, sikok bangkai aja, bangkai cicak, sengko dah antum, sengko nama. Duso itu kalau seandainya mambu, kata Ibnu Mas'ud, kalau duso itu mambu, manusia itu tidak akan ada yang dekat sama aku. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, yang mereka ada ridho dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dosa yang enggak disucikan kalau sedikit pun. Sedangkan kita hidup dari balik sampai 70 tidak disuci, ke alangkah sengak mambunya. Nah, itu, ya. Dan baginya azab yang sangat-sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan riwayat yang lain dari Hasan ibn Ubaidillah An-Nakhai an Sa'ad ibn Ubaidah an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairi llahi faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah kepada selain nama Allah, maka dia telah kufur. Dalam riwayat lain, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini syirik kecil, kufurnya kufur asghar. Ya. Nanti kita akan masuk kepada bab bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim, maka Allah akan bertemu dengan dia dalam keadaan Allah murka kepadanya. Qila wa in kana syai'an yasiran, dikatakan kepada Rasulullah, walaupun dia bersumpah mengambil sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang tidak berharga, kata Nabi, wa in kana qadiban min arakin, walaupun sebatang kayu siwak. Bayangkan kayu siwak 3.000 perak. Dia bersumpah ini kayu siwak aku demi Allah, katanya. Maka Allah akan murka dengan dia nanti pada hari kiamat. Ya Allah, langkah ngerinya. Bagaimana orang bersumpah ngambil sekilan tanah orang yang bermeter-meter, berpuluh-puluh meter, berhektar, la ilaha illallah. Tidak akan bahagia hidup orang itu. Dunia, dikubur pun di akhirat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wasahha taghlidhu ithmil halib kadhiban ba'da al-'asr. Lebih ngeri lagi dosa jika dia bersumpah setelah asar. Setelah waktu asar. Jualan nanti waktu asar, belum balik dari pasar. Ya. Manulah supaya laku ini. Mikir. Ayo sumpah belah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Barang ini barang asli kalau nian, beli di sana sini, dia bersumpah. Habis asar. Ya, wa inda, ini hadis lebih besar dosanya bersumpah setelah asar, ini pun hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan dilihat oleh Allah baginya azab yang pedih. Seorang bersumpah, ya, dengan sebuah sumpah untuk mengambil harta seorang muslim, faqtata'ahu, sehingga dia mendapatkannya. Wa rajulun halafa ala yaminin, dan seorang bersumpah dengan sebuah sumpah setelah asar. Anau u'tiya bisi'ati akthar mimma u'tiya, bahwasanya dia diberikan dengan harga barang ini lebih banyak dari apa yang dia dapat. Maksudnya harga yang saya laris banget nih, demi Allah saya laris banget. Dia ngomong seperti itu. Dia bersumpah itu habis asar. Wa huwa kadzib, dan dia dusta. Dan rajulun mana fadla ma'in,
Dan yang ketiga, seorang yang tidak mau memberikan lebih air yang dia miliki, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata hari ini, aku pun akan menghalangimu dari kelebihanku sebagaimana dahulu engkau menghalangi kelebihan ya airmu. Malam ta'mal yadak, apa yang tidak engkau kerjakan. Air itu kita tidak bekerja loh. Siapa yang mengalirkan air itu? Allah Azza wa Jal yang menurunkan, yang mengalirkan. Allah semuanya itu. Apa dalam surah akhir dalam ayat Al-Muluk? Coba akhir ayat Al-Muluk. Bima'in ma'in. Itu ayatnya. Siapa yang bisa mengalirkan air yang ma'in, yang apa namanya? Segar. Allah Azza wa Jalla. Kalau God itu siapa nak minumnya pula? Ya. Air gunung yang mengalir itu. Allah Azza wa Jalla. Mampu Allah menghentikannya? Allah hentikan hujan, mati semuanya. Kalau seandainya laulal bahaim, kalau seandainya bukan karena hewan ternak yang ada di muka bumi, niscaya manusia enggak dikasih hujan. Jangan engkau merasa engkau beribadah begini-begini hujan turun, jangan pernah. Paham? Ya, kalau seandainya bukan karena hayawan, al-bahaim, hewan-hewan yang ada ini, hewan-hewan ternak, niscaya manusia enggak dikasih hujan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalaupun dikasih hujan, hujannya juga enggak menumbuhkan tumbuhan. Saking banyaknya kekufuran yang mereka kerjakan. Karena mereka banyak tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga besar lagi dosa orang bersumpah di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Kata Nabi sallallahu man halafa faqala fi hilfi billat wal uzza. Ini hadis yang lain. Barang siapa yang bersumpah di dalam sumpahnya dia mengatakan demi Lata dan Uzza. Ini Tuhan orang-orang musyrik. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata thalithata al-ukhra. Tiga Tuhan yang besar di sisi orang-orang kafir Quraisy. Ya, Lat, Uzza dan Manat. Ya, tiga-tiga Tuhan ini diambil dari nama Allah semuanya. Al-Lat diambil dari kata Al-Ilah. Al-Uzza diambil dari kata Al-Aziz, nama Allah Azza wa Jalla. Al-Manat diambil dari kata Mannan, nama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya tidak boleh kita jadikan bersumpah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah Azza wa Jalla. Wal asri demi waktu, wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan. Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun kita hanya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang saya bersumpah dengan Lat dan Uzza, hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Hendaklah dia mengatakan tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengatakan itu. Hadits muttafaqun alaihi. Wa kana minas sahaba, dan di antara para sahabat man huwa hadithu ahdin bil halib biha. Orang yang baru-baru masuk Islam. Sehingga dia bersumpah terkadang farubbama sabaqahu lisanu ilal halib biha. Ya, karena mereka baru masuk Islam, karena biasa dulu menyembah Lat, menyembah Manat, menyembah Uzza, mereka sabaqahu lisanuhu. Lisannya mendahului hatinya. Kebiasaan. Nah, sebagian kita masih kadang nyebut ya saman. Ya saman, terkejut. Padahal dia yakin itu adalah kalimat kufur. Karena lisannya mendahului dia. Baik itu Lata, tahu Lata ya, bukan Lata Tuhan ini ya. Lata. Kada ngomong Lata kan, kada itu kan. Nah itu. Ya. Kalau dia baru ngaji biasanya kalimat ya saman itu masih dia katakan. Tidak boleh. Syirkul asghar, tidak boleh. Ya, syirik kecil, dosanya besar. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya cacamnya sama. Ya. Maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Dari Nabi SAW barang la yahlib abdun inda hadzal mimbar. Tidaklah bersumpah seseorang di sisi mimbarku ini ala yaminin athimah. Dia dengan sumpah-sumpah yang berdosa walau ala siwaki ratbin. Walaupun dia bersumpah untuk mendapatkan siwak yang basah, illa wajabat lahun nar. Siwak basah itu siwak yang baru dipotong dari pohonnya itu masih basah. Kalau sudah dijemur itu yang kalau dianu ke metu darah kalau digusi. Yang keras harga 3.000, kalau yang 10.000 itu basah. Ya. Anda pernah beli itu di mana itu ya. Illa wajabat lahun naru, melainkan wajib dia masuk neraka.
Barang saya bersumpah di sisi mimbarku dengan sumpah yang berdosa, ya, walaupun dia bersumpah untuk mendapat siwak yang basah, maka dia wajib, melainkan dia wajib masuk neraka. Bayangkan cuma siwak loh. Bagaimana lebih dari siwak? Siwak itu kalau saya tidak berga, ngembek dewek gitu. Siwak itu, dia tuh pohon yang rimbun itu. Pohon apa? Kalau di Indonesia ini? Hah? Nah, basingnya pokoknya itulah. Nyingok di Google itu. Ya rimbunian itu. Tetak cak rotan ya, benar tadi rotan, cak rotan. Ya, tetak kemudian dipakai untuk ini. Kandungannya sangat bagus ya bagi yang menggunakannya buat giginya. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada satu pertanyaan, satu saja. Kalau dahulu ini. Saya itu. Suasananya demo ya. Ya, seorang yang terlanjur sudah bersumpah palsu, ya, atau dia sudah bertaubat, apakah kafarohnya sumpah palsu? Dia bertaubat saja kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia bertaubat saja kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ayat yang la yu'akhidhukumullahu billawi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu, apakah dia terkena kafarah yang ini, memberikan 10 makan orang-orang miskin, memberi 10 baju, atau memerdekakan budak, atau dia puasa 3 hari, wallahu alam. Nanti saya baca lagi. Nah, saya baca lagi apakah dia terkena itu. Ini terakhir ya. Jadi dia bertobat kepada Allah cukup. Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari dosa bersumpah palsu atas nama Allah Azza wa Jalla? Karena untuk pembelaan diri dari suatu kebohongan, bukan karena mengambil harta orang lain. Saya pernah mendengar salah satu caranya yaitu memberi makan 10 orang miskin. Apa benar Ustaz? Dia bersumpah atas nama Allah untuk menyelamatkan dirinya. Kalau itu tadi bersumpah untuk mengambil harta orang lain. Kalau ini memang kena dia kafarah. Ya, dengan dia menyelamatkan dirinya, bersumpah atas nama Allah, ya, dengan agar dia terbebas dari sebuah ancaman, ya, atau dia terbebas dari apa yang dia inginkan yang mencelakakan dia, maka dia tinggal membayar kafarahnya. Kafarahnya bisa dia memberikan 10 makan orang miskin makanan yang biasa dia makan. Ya, misalnya dia biasa makan nasi padang, ya nasi padang yang dia berikan. 10 orang miskin. Atau 10 pakaian. Pakaiannya mencukupi dia sholat. Berarti gamis, sama se. Jubah ya, Masya Allah. Ya, yang ketiga dia memerdekakan budak, lagi belum ada budak, ya. Yang paling ringan yaitu dia puasa 3 hari. Dia puasa 3 hari. Idzalika kafaratukum idza halaftum. Itu kafarah kalian apabila kalian bersumpah. Ya, ini PR saya tadi, apakah kalau dia bersumpah dengan nama Allah mengambil harta seorang, ya, setelah dia dapatkan harta tersebut, sudah dia pakai, dia bertobat, apakah dia tetap bayar kafarah? Itu PR saya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.